We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Fatimah Arsyad dari Prodi D3 Analisis Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang membawakan keseluruhan yaitu kesehatan reproduksi remaja. Jadi pada remaja itu mempunyai perubahan fisik, yaitu pada remaja laki-laki yang pertama terjadi perubahan suara membesar, yang kedua pertumbuhan penis dan kandung cakar, yang ketiga mimpi basah, dan keempat adalah bentuk otot. Nah, beda lagi pada remaja perempuan. Yang pertama dia pertumbuhan rahim dan vagina, yang kedua menstruasi pertama dia pintu mulai lebar dan dada besar. Pada remaja kita harus menjaga organ reproduksi, yaitu kebersihan celana dalam. Kemudian kita harus membersihkan daerah dalam, yaitu merawat rambut yang tumbuh di sekitar alat kelamin, yaitu dipangkas teratur dan tidak perlu bawa ke salon. Yang kedua adalah alat cukur hanya menyita diri. Dan selanjutnya adalah jangan pakai minyak wangi atau parfum atau bedak. Itu bisa akan mengakibatkan iritasi dan lembab. Setelah buang air kecil atau besar, jangan lupa mencuci bagian luar alat kelamin dengan air dan sabun. Untuk perempuan, siram dengan air dari arah depan ke belakang, bukan sebaliknya. Dan pada khususnya untuk laki-laki cukup dibersihkan dengan air bersih. Jadi teman-teman sekalian, kalau lagi di toilet umum, jangan lupa siram dulu sebagai maksudnya siram dulu sebelum dipakai. Setelah itu gosokkan pakaian jadi teman-teman sekalian, pada saat menstruasi teman-teman sekalian menggunakan pembalut yang baik atau tidak. Jadi di sini kita harus menggunakan pembalut yang baik, lembut dan aman digunakan. Jadi teman-teman sekalian, kalau membeli softtek atau pembalut itu jangan lupa lihat expired pembalut tersebut karena bisa akan berakibat fatal. Yang kedua, pilihlah pembalut yang nyaman dan tidak menimbulkan infeksi yang pertama itu. Dan ketiga, ganti pembalut sesering mungkin. Dan keempat, membersihkan vagina dengan air bersih dan sabun. Jadi pada remaja itu mempunyai perubahan fisik, yaitu pada remaja laki-laki yang pertama terjadi perubahan suara membesar, yang kedua pertumbuhan penis dan kandung cakar, yang ketiga mimpi basah, dan keempat adalah bentuk otot. Nah, tidak lagi pada perempuan, yang pertama dia pertumbuhan rahim dan vagina, yang kedua menstruasi pertama dia pintu mulai lebar dan dada besar. Seks bebas ini bahayanya ini sangat fatal. Jadi seks bebas ini yaitu infeksi organ akan mengakibatkan infeksi organ reproduksi, yaitu infeksi ini terdiri dari bakteri, jamur, dan virus. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang HIV dan AIDS, yaitu penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus yang disebut HIV. Dan apabila kekebalan tubuh sudah menurun, maka penyakit lain akan mudah menyerang. Jadi teman-teman sekalian, tanda dan gejala HIV atau AIDS itu yang pertama dia akan mengalami demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan. Yang kedua diare kronis lebih dari 1 bulan. Yang ketiga penurunan berat badan lebih dari 1-10 dalam 3 bulan. Yang keempat batuk kronis selama lebih dari 1 bulan. Yang kelima infeksi jamur pada mulut. Yang
yaitu pembengkakan kelenjar getah bening. Yang ke-8 yaitu munculnya herpes zoster berulang. Yang terakhir adalah bercak-bercak gatal di seluruh badan. Nah, itu adalah tanda dan gejala HIV/AIDS. Jadi selanjutnya teman-teman, penularan HIV atau AIDS ini bisa terbagi dari banyak penularan, yaitu yang pertama dia bisa menularkan dari darah, dari air susu ibu, dari cairan sperma, cairan vagina, air liur, keringat, batuk, dan gigitan nyamuk. Ya, di sini dari 8 penularan yang bisa menularkan itu, yang pertama adalah darah, air susu ibu, cairan sperma, dan cairan vagina. Dan yang selanjutnya yang tidak bisa ditularkan itu yang pertama air liur, keringat, batuk, dan gigitan nyamuk. Jadi pencegahan dari HIV tersebut, hindarkan hubungan seksual sebelum menikah. Jadi pencegahan ini bersikap saling setia pada pasangan yang sudah menikah. Dan yang kedua, say no to drugs, yaitu katakan tidak pada narkoba. Jadi bagaimana kita untuk memeriksa kesehatan reproduksi kita, yaitu kita dengan cara menggunakan paket hemat. Yaitu paket hemat itu lakukan sendiri. Selanjutnya kenali organ reproduksi masing-masing. Yang ketiga, periksa secara rutin di dokter atau dimanapun. Yang terakhir adalah kenali jika ada kelainan atau perubahan. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan paket plus-plus. Paket plus-plus itu jika terdapat perubahan atau kelainan seperti benjolan, kemerahan, gatal dan bau, dan lainnya, jangan dibiarkan ya. Segera hubungi dokter. Jadi di sini kita akan sama-sama bilang katakan tidak pada pergaulan bebas. Baik. Katakan tidak pada pergaulan bebas. Ya, jadi teman-teman, makasih atas sempat dan waktu dan perhatiannya. Semoga penularan ini dapat bermanfaat, tetap menjadi remaja yang sehat ya. Jadi buat teman-teman sekalian, pada remaja di sini kita harus menjaga bahwa kesehatan reproduksi itu sangat penting. Karena kesehatan reproduksi ini sangat berdampak bagi kita sendiri dan bagi kita sendiri maupun sekarang dan maupun masa depan. Jadi kita harus memperhatikan segala mulai dari membersihkan celana dalam dan tidak bisa melakukan hubungan seks bebas dan lain-lain. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman untuk menerima kunjungan saya ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm still